5 membahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Abdul Rafi dengan NPM 20 10 50 2056. Saya Arwi Caksono dengan NPM 201050209. Saya Tegar Samudro dengan NPM 2010502064. Saya Abu Sudrajat, NPM 2010502073. Saya Ilyas Hidayat, NPM 2010502080. Sebelumnya, izinkan kami menyampaikan diskusi dari kelompok kami yang berjudul mengembangkan desain motif batik khas Jawa Tengah menggunakan metode Quality Function Development atau QFD. Slide selanjutnya akan dibawakan oleh Mas Ari Wicaksono. Untuk yang pertama yaitu pendahuluan. Pada pengembangan desain motif batik, salah satu cara untuk melestarikan batik sebagai warisan budaya bangsa sekaligus untuk memperkuat identitas dan keunggulan industri kreatif di Indonesia, batik Indonesia tidak hanya memiliki keindahan spiritual melalui ragam hias dan penyusunan pola yang syarat dengan makna filosofis di dalamnya. Akan tetapi juga nilai sejarah dan budaya yang tidak terbatas pada keindahan penampilan yang terbentuk dari komposisi motif dan warna yang serasi. Sehingga perlunya pengembangan desain motif dengan mempertahankan nilai-nilai yang tergantung di dalamnya, serta menarik peminat dari dalam maupun luar negeri. Batik memiliki ragam corak unik yang berasal dari berbagai penjuru Nusantara. Contohnya seperti daerah Jawa, Madura, Bali, Sumatera Barat, Kalimantan Timur, dan Toraja. Tak dapat dipungkiri, Indonesia memang patut berbangga dengan menyumbangkan konsep batik sebagai terminologi dalam khasanah tekstil di dunia. Yang kini penggunaannya begitu menyebar, membentang mulai dari Afrika hingga Cina. Namun, sungguh ironis, pewaris seni budaya Indonesia sendiri jumlahnya mulai turun daripada dahulu. Padahal seni budaya batik disuguhkan dengan dorongan penuh atas kecintaan dan apresiasi yang tinggi. Oleh karena itu, melalui penelitian ini, penulis ingin mengembangkan desain motif batik khas Jawa Tengah yang nantinya akan diterapkan dalam keseharian, khususnya pada masyarakat Jawa Tengah dan umumnya masyarakat Indonesia, untuk menunjang kultural suku bangsa Indonesia melalui aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Oke, selanjutnya di sini ada metode, yaitu metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode Quality Function Deployment atau QFD. Untuk mengembangkan desain motif batik khas Jawa Tengah, objek yang diteliti adalah batik khas Jawa Tengah. Implementasinya QFD ada pengembangan desain motif batik khas Jawa Tengah dan aplikasinya dibagi dalam 3 tahap, yaitu 1. Tahap pengumpulan voice of customer. Pada tahap ini dilakukan survei untuk memperoleh suara pelanggan. Yang kedua, of quality, langkah-langkah dalam menyusun rumah kualitas atau house of quality. Secara singkat, ada sebagai berikut. Yang pertama, tahap pertama metrik kebutuhan konsumen. Tahap kedua, metrik perencanaan kebutuhan konsumen dan menetapkan tujuan-tujuan performansi kepuasan. Tahap tiga, dari kebutuhan konsumen yang bersifat non-teknis menjadi data yang bersifat teknis guna menentukan hubungan respon teknis dengan kebutuhan konsumen. Tahap 5, korelasi teknis memetakan hubungan dan kepentingan atau respon teknis. Tahap keempat, tahap keenam adalah benchmarking dan penetapan target. Yang ketiga yaitu tahap analisis dan interpretasi merupakan tahap teknis dan implementasi quality function deployment. Di sini dilakukan analisis dan interpretasi terhadap kualitas yang sudah disusun pada tahap sebelumnya. Dan bila dilanjutkan pada pembuatan suatu produk, dapat dihasilkan produk yang punya karakteristik yang kuat dalam memenuhi keinginan konsumen. Mungkin selanjutnya. Nah, di sini adalah hasil. Yang pertama ada tahap pengumpulan voice customer. Kue sebar sebagai langkah kepada yang berhubungan dengan desain motif batik pegawai instansi pemerintah
pelajar siswa umum. Hasil dari kuesioner tersebut didapat data-data untuk menentukan atribut yang dianggap penting dalam pengembangan desain motif batik khas Jawa Tengah. Atribut-atribut tersebut adalah yang pertama, motif batik menarik. Kedua, bentuk motif batik mempunyai ciri khas Jawa Tengah. Yang ketiga, perpaduan motif batik asli Jawa Tengah dan modern. Keempat, ukuran motif sedang dan kecil. Yang kelima, bentuk motif flora, sulur-sulur. Keenam, motif tidak terlalu ramai. Ketujuh, perpaduan warna, motif senada dan serasi. Selanjutnya, atribut-atribut tersebut dicari tingkat kepentingannya dengan menyebarkan kuesioner utama kepada 10 orang responden. Baik, untuk slide selanjutnya di sini ada hasil dari tabel 1 dari hasil responder. Untuk responder terdapat ada 7 butiran soal. Di sini ada 10 dari responder dan nilai tertinggi dari responder tersebut adalah butiran nomor 1. Nah, untuk tabel 2, customer importance. Untuk nomor atribut, motif batik menarik. Customer importance-nya bernilai 4,1. Bentuk motif batik mempunyai ciri khas Jateng bernilai 4. Perpaduan warna motif senada dan serasi bernilai 3,8. Perpaduan motif batik asli Jawa Tengah dan modern bernilai 3,7. Motif tidak terlalu ramai 3,7. Bentuk motif flora atau sulur-sulur 3,8. Ukuran motif sedang dan kecil 3,5. Untuk tabel 3 yaitu respon teknis. Untuk respon teknis nomor 1, pemilihan warna. Untuk spesifikasinya sendiri, pemilihan warna dan perpaduan harus tepat sehingga memberi kesan indah, serasi, dan harmoni. Warna-warna cerah merupakan warna khas Jateng. Untuk respon teknis keseimbangan teknik, spesifikasinya motif harus mempunyai kesamaan antara kekuatan yang saling berhadapan dan menimbulkan adanya kesan seimbang secara visual. Untuk yang ketiga, proporsi. Untuk spesifikasinya sendiri yaitu kesesuaian ukuran antara kondisi luas atau sempitnya ruang gambar dengan besar kecilnya motif. Yang keempat, komposisi. Untuk spesifikasinya kesesuaian susunan dari berbagai ukuran macam bentuk dasar motif sehingga tercipta bentuk dan motif yang tertata, serasi, indah, dan berseni. Untuk yang kelima, ragam hias. Untuk spesifikasinya, bentuk dasar hiasan yang menjadi pola berulang. Ragam hias harus berupa stilisasi tumbuhan khas Jateng untuk memperkuat identitas kultural suku bangsa. Oke, Mas, selanjutnya. Baik, itu quality desain motif batik. Ada, kita akan membahas untuk keterangannya yaitu 9 sama dengan itu cukup baik dan kurang baik. Baik, kita akan menjelaskan isi tabel HOG dari desain motif batik. Yang pertama, motif menarik. Customer importance-nya 4,1. Pemilihan warnanya kurang baik. Keseimbangan motifnya kurang baik. Proporsinya kurang baik. Komposisinya kurang baik. Ragam hiasnya sangat baik. Bentuk motif batik mempunyai ciri khas Jateng. Customer information-nya 4. Untuk pemilihan warnanya sangat baik. Keseimbangan motifnya kurang baik. Proporsinya kurang baik. Komposisinya kurang baik. Ragam hiasnya sangat baik. Untuk perpaduan warna motif senada dan serasi, customer importance-nya 3,8. Untuk pilihan warnanya sangat baik. Keseimbangan motifnya sangat baik. Proporsinya sangat baik. Komposisinya sangat baik. Ragam hias sangat baik.
Yang selanjutnya untuk perpaduan motif batik asli Jawa Tengah dan modern. Customer importance-nya 3,7. Untuk pemilihan warnanya sangat baik. Keseimbangan motifnya kurang baik. Proporsinya kurang baik. Komposisinya kurang baik. Dan ragam hiasnya sangat baik. Selanjutnya motif tidak terlalu ramai. Untuk nilai customer importance-nya 3,7. Penilaian warna sangat baik. Keseimbangan motifnya, maaf, untuk pemilihan warnanya kurang baik, keseimbangan motifnya sangat baik, proporsinya cukup baik, komposisinya sangat baik, ragam hiasnya kurang baik. Yang selanjutnya bentuk motif flora atau sulur-sulur. Nilai customer importance-nya 3,8. Untuk pemilihan warnanya kurang baik, keseimbangan motifnya kurang baik, proporsinya kurang baik, komposisinya kurang baik, dan ragam hiasnya sangat baik. Selanjutnya untuk ukuran motif sedang dan kecil. Untuk nilai customer importance-nya 3,5. Pemilihan warnanya sendiri kurang baik, keseimbangan motifnya sangat baik, proporsinya sangat baik, komposisinya sangat baik, dan ragam hiasnya cukup baik. Dari isi tabel di atas, maka kita bisa menjumlahkan sehingga mendapatkan skor di bawah ini, yaitu pemilihan warnanya 118,6, untuk keseimbangan motif 114,6, untuk proporsi 92,4, untuk komposisi 114,6, dan ragam hias 184,8. Dan di jumlah akan ditemukan hasil 625. Dan untuk target value-nya dari kita sendiri menargetkan untuk motif batik menarik yaitu 5, bentuk motif batik mempunyai ciri khas Jateng 5, perpaduan warna motif senada dan serasi 4, perpaduan motif batik asli Jawa Tengah dan modern 4, motif tidak terlalu ramai 4, bentuk motif flora atau sulur-sulur 3, ukuran motif sedang dan kecil 3. Baik, selanjutnya. Jadi, selanjutnya kesimpulan berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan yaitu dapat ditentukan atribut desain motif batik khas Jawa Tengah, yaitu motif batik menarik, bentuk motif batik mempunyai ciri khas Jateng, perpaduan warna motif nada dan serasi, perpaduan motif basis asal tidak terlalu ramai, bentuk motif flora atau sulur-sulur, dan ukuran motif sedang dan kecil. Kepentingan adalah motif batik menarik dengan nilai rata-rata 4,1 dengan terendah adalah ukuran motif sedang dan kecil dengan nilai 3,5. Desain motif batik khas Jateng adalah pemilihan warna, keseimbangan motif, proporsi, komposisi. Mengembangkan desain motif batik mengacu pada unsur-unsur berkaitan dengan ragam hias khas suku asli Jawa Tengah yang dipadukan dengan unsur-unsur modern. Mungkin itu penjelasan pemaparan presentasi dari kelompok kami. Jika ada kekurangan dan kesalahan dari kelompok kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.